Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Qalal musannif rahimahullah wa nafa'ana fi daraini, amin. Qalu 'anit taghyir. Mereka berkata tentang perubahan. Qalu, mereka berkata, anit taghyiri, tentang perubahan. Perubahan itu apa sih? Syai'un hasanun, tsumma ahsanun, fa'ahsanun, itu perubahan. Jangan diterjemahkan berbeda. Sesuatu yang baik menjadi lebih baik, kemudian paling baik. Itu perubahan. Nah, kalau syai'un hasanun, tsumma sayyi'un, tsumma asaun, ya itu namanya bukan perubahan, itu mah jeblok, rugi. Jadi rugi itu bukan perubahan jelek. Jadi perubahan yang dimaksud di sini adalah syai'un hasanun, tsumma ahsanun, fa'ahsanun, itu sesuatu yang baik kemudian jadi lebih baik dan terbaik, begitu terus gitu. Mereka berkata, asyai'ul wahidu ats-tsabitu huwa at-taghyir al-mustamiru. Asyai'ul wahidu ats-tsabitu huwa at-taghyiru al-mustamiru. Satu-satunya yang konstan itu terus-menerus, adalah perubahan yang terus-menerus, konstan. Satu-satunya yang tetap, adalah perubahan yang terus-menerus atau konstan. Satu-satunya yang tetap adalah perubahan yang terus-menerus. Asyai'u bermula sesuatu, perubahan, asyai'u bermula sesuatu, al-wahidu, yang al-wahidu ats-tsabitu, yang tetap, al-wahidu yang satu, al-tsabitu yang tetap saja, huwa bermula syai' al-wahid ats-tsabit, itu at-taghyiru perubahan, al-mustamiru yang terus-menerus. Jadi perubahan itu apa? Perubahan adalah
satu-satunya yang tetap adalah perubahan yang terus-menerus. Jadi orang kan berubah terus nih sesungguhnya. Detik ini dengan detik setelahnya itu udah beda, udah berubah. Karena orang itu perubahan yang konstan, kita hidup ini perubahan yang konstan. Maka ya kita harus berubah. Masa nggak berubah? Wong Allah aja membuat kita berubah gitu loh. Allah membuat kita berubah terus. Rambut tadinya hitam, lama-lama putih. Muka yang tadinya kinclong, glowing, wah, glowing, keriput suwe-suwe. Gigi yang tadinya rapet, lama-lama pada hilang. Jalan yang tadinya tegak, lama-lama doyong. Ya itu kan berubah kan? Allah membuat kita aja berubah. Nah kok perilaku kita tidak berubah? Itu kan keterlaluan. Itu kata Heraklitus. Heraklitus bilang begitu. Asyai'ul wahidu ats-tsabitu huwa at-taghyirul mustamiru. Satu-satunya yang konstan adalah perubahan yang terus-menerus. Nomor 2, at-taqaddumu mustahilun biduni taghyiri. Wa ulaika alladzina la yastati'una taghyira uqulihim la yastati'una taghyira ay syai'in. Kemajuan itu mustahil tanpa perubahan. Mereka yang tidak bisa berubah pikirannya, maka tidak akan mampu merubah apapun. Kemajuan itu mustahil tanpa perubahan. Jadi kemajuan zaman ini itu mustahil kalau nggak ada perubahan. Nah, mereka orang-orang yang tidak bisa merubah pikirannya tidak akan mampu merubah apapun. Berarti kesimpulannya mau berubah kayak apapun itu diawali dengan satu titik. Satu, yaitu merubah pikirannya. Jadi ketika saya mau merubah ini menjadi telekomunikasi, pesantren yang kuliahnya di telekomunikasi ini, pikiran saya dulu yang harus berubah. Banyak manual, banyak, otak saya itu tadinya pikirannya gitu, banyak nih santrinya, manual. Ya kayak pidato di lapangan penuh. Pidato di lapangan penuh. Itu bangganya bukan main. Penuh selapangan. Ya kan? Tapi paling-paling selapangan itu 10.000 orang. Selapangan. Nah sekarang paling di depan saya 50 orang ini yang offline, tapi di sana yang ngikutin kita puluhan ribu. Nah ini.
Maka awal kita berubah adalah merubah cara berpikir dulu. Pertama kali sebelum merubah apa saja, cara berpikir. Nah, maka kenapa di sini ada telekomunikasi, D3 dan S1, D3 dan S1, tapi semua harus masuk D3 dulu, baru S1-nya. Karena takutnya nanti yang perempuan, S1 belum selesai, sudah ada yang lamar. Nah, gitu. Itu adalah karena saya punya pikiran ke depan. Apa? Jadi pendai sudah digital. Pokoknya Anda nanti mau jadi kiai, mau jadi ibunya itu urusannya 5 menit, 5 menit, 5 menit. Bikin 5 menit, bikin 5 menit. Wah, orang melihat itu terkenal, Anda udah diundang jadi kiai. Mudah sekali sekarang jadi dipanggil ustadz, dipanggil kiai itu. Mudah sekali. Nah, ini. Anda ingin bisnis, ke depan udah digital semua. Nah, ini kita ambil pasar yang ini. Jadi, kesimpulannya, ketika mau melakukan perubahan apapun, yang harus dirubah adalah cara berpikir itu sendiri. Nomor 1 itu dulu. Ngelamun dulu kayak gini. Manual kayak gitu. Saya dulu ngelamunnya gitu, manual. Tapi kalau ini, nanti top. Senyum sendiri kadang-kadang kayak orang gila. Tapi kadang-kadang tambah 2 senti sendiri mulutnya. Apa iya ya? Ah iyalah. Ah enggak lah. Ah iyalah. Itu perang itu. Di otak perang dulu. Di otaknya. At-taqadimu bermula kemajuan itu mustahilun mustahil. Biduni taghyirin tanpa dengan perubahan. Wa ulaika ladzina bermula mereka orang itu la yastatiuna tidak mampu siapa ladzina tidak mampu taghyira uqulihim untuk merubah pikirannya mereka. Kalau orang-orang yang tidak bisa merubah pikirannya mereka la yastatiuna maka tidak mampu siapa ladzina tidak mampu taghyira ay syai'in tidak mampu merubah apapun. Jadi kalau orang tidak mampu merubah pikirannya, tidak akan pernah bisa merubah apapun. Camkan ini. Ini yang dikatakan oleh George Bernard Shaw. George Bernard Shaw. Nomor 3, alaina an nakuna nahnu taghyir alladzi nawaddu ru'yatahu fil alami. Kita harus menjadi perubahan yang kita ingin lihat di dunia. Kita harus menjadi bagian perubahan. Nahnu annakuna nahnu at-taghyirul ladzi nawaddu ru'yatahu fil alam. Kita harus menjadi bagian perubahan yang kita ingin lihat di dunia. Nah, artinya apa? Ketika kita ingin berubah, pertama kali apa yang harus dirubah? Pikirannya. Setelah itu, kita ingin melihat perubahan itu sendiri. Jangan kita ingin berubah, di pikiran kita, nanti aja lah. Atau kita nggak ingin merasakan perubahan itu. Jangan. Karena kalau Anda nggak ingin merasakan perubahan itu, berarti nggak akan berubah. Jadi kalau kita ingin berubah, kita punya keinginan melihat, merasakan perubahan itu. Seperti sekarang ini saya sudah ubah.
Pesantren kita menjadi pesantren digital. Itu. Pesantren kita sudah menjadi pesantren digital. Nah, saya sudah mulai merasakan. Sekarang ngaji di sini hanya berapa gelintir orang, tapi yang ikut hari ini ribuan. Gitu. Berarti kesimpulannya santri saya ya ribuan. Nah, begitu loh. Paham? Kalau kita ingin berubah, alaina nakuna nahnu at-taghyir alladzi nawaddu ru'yatahu fi al-alami. Alaina wajib bagi kita anakuna hendaknya ada siapa kita, nahnu ya kita taghyira akan menjadi bagian perubahan. Alladzina watu yang kita inginkan ru'yatahu untuk melihat perubahan fil alami di dunia ini. Sebelum kita mati harus bisa merasakan apa yang kita rubah itu tadi. Jadi besok ini karena kita udah declare pesantren digital sekarang ini, tiba-tiba pemerintah melihat kita ini. Insya Allah di sini nanti akan ada madrasah aliyah digital. Jadi besok ini dikasih izin itu, tiba-tiba disurati oleh pemerintah suruh kumpul, yang akhirnya Pak Ustadz Huda yang tak suruh kumpul. Ternyata ditawari madrasah vokasi. Madrasah vokasi digital. Itu di Indonesia nanti akan didirikan 4 oleh pemerintah, 4 insya Allah. Di antara 4 itu sini 1. Jadi nanti 1 ini pesantren digital. Itu dari madrasah aliyahnya menjadi ada S1-nya, ada 3-nya, ada S1-nya. Nah, untuk bisa mau ini berubah, pesantren ini berubah dari konvensional biasa menjadi digital, yang dirubah pesantrennya dulu, apa pikiran saya dulu. Jadi pikiran saya dulu, ngelamun. Iya tidak, kayak gitu. Kalau iya, apa hebatnya, bagusnya. Kalau tidak, apa ruginya. Gitu. Lah saya pikir ini, wah, masa depan. Jadi saya akan menyiapkan dari anak generasi SLTA. Karena Anda kan mahasiswa semua, kalau saya kasih sampai SMP kayaknya Anda dicium oleh umbelen gitu, masih belum bisa ya. Ya sudah, ini jadi nanti dari SLTA tahun depan ini. Akhirnya Pak Ustadz Huda langsung ikut rapat-rapat, sudah 3 kali rapat. Insya Allah di sini dapat itu. Nah, kenapa harus digital? Itu pikiran saya tadinya berantem gitu terus. Kenapa harus digital? Pertumbuhan ekonomi digital itu di dunia lebih tinggi. Kita tidak ada 7% dari pertumbuhan ekonomi digitalnya ini. Mestinya itu bergerak itu. Orang mau jualan apa saja itu nggak perlu pergi kemana-mana, punya barang, klik di upload jegrek kayak gitu. Nanti yang beli internasional, ekspor. Nah, mestinya kayak gitu. Alaina wajib bagi kita hendaknya ada siapa kita, nahnu ya kita, hendaknya at-taghyir
Alaina at-taghyiru bermula, perubahan alladzina watu yang kita inginkan, tahu akan pendapat atau melihat akan taghyir fil alami di dunia ini. Itu Gandhi nih yang mengatakan. Gandhi itu Gandhi. Jadi ini yang punya kalimat ini namanya Gandhi. Gandhi itu siapa? Gandhi itu siapa? Orang umur 30 tahun, 20 tahun kok nggak ngerti. Gandhi itu orang India yang mempunyai kehebatan, keagamaan untuk kehidupan sosial. Maka waktu itu Gus Dur bilang ke saya, nanti kalau kamu ke sini itu ke Amerika. Ke Amerika itu tepatnya di Atlanta. Nanti kamu ziarah ke kuburannya guruku ya. Gus Dur bilang gitu. Karena nanti kalau di Amerika ziarah ke kuburannya guruku, udah siapa Gus? Ya saya punya guru namanya Martin Luther King. Martin Luther King punya guru namanya Gandhi, Mahatma Gandhi. Dan saya diundang pidato di Atlanta, dan saya sudah ziarah kuburannya Martin Luther King. Orang Amerika, wartawannya sebelum itu pada bertanya, kenapa Muslim leader ziarah ke kuburannya Martin Luther King? Ya enggak saya jawab. Maka ketika kita pidato, ibaratnya itu Martin Luther King sudah dikubur di situ, disiarkan kita datang ke situ, ramai di publik Amerika, tokoh-tokoh kulit hitam Amerika datang semua. Farhan datang, tokoh-tokoh Muslim datang, berarti itu orang udah meninggal bisa ngundang orang yang masih hidup. Nomor 4. Ad-daruriyu litaghyiri insanun. Ad-daruriyu litaghyiri insanin huwa taghyiru fikratihi an nafsihi. Nah, ini lebih mengerucut lagi. Ad-daruriyu litaghyiri insanin huwa taghyiru fikratuhu an nafsihi. Apa yang diperlukan untuk merubah seseorang adalah mengubah pikirannya tentang dirinya sendiri. Apa yang diperlukan untuk merubah seseorang adalah mengubah pikirannya tentang dirinya sendiri. Paham nggak maksudnya? Kalau saya ingin merubah kamu jadi orang hebat ini, dari orang yang nggak tahu apa-apa di sini, itu saya harus merubah pikiran saya dulu sendiri. Pikiran saya dulu yang harus saya ubah. Saya kan mau merubah bahwa Anda ini nanti ulama-ulama digital nih ke depan sudah. Kiai-kiai digital, pembisnis digital, di otak saya kan gitu. Ketika saya ingin mau merubah Anda ini, santri-santri ini, untuk menjadi digitalis, saya dulu yang harus merubah pikiran saya. Paham? Jadi saya harus merubah, makanya saya sudah merubah, saya sudah rubah duluan. Anda tinggal ngikuti cara saya berpikir. Nanti Anda nyari duit, kalau ini kan sebentar lagi nanti saya ada training cara nyari duit digital.
Itu Anda nggak perlu pergi kemana-mana, cuma tak tuk dapat duit. Jadi ad-daruri litaghyiri insanin huwa anna taghyira fikratihi an nafsihi. Ad-daruri bermula sesuatu yang harus ditaghyiri insanin untuk merubah manusia, wa bermula daruri itu antaghyira fikratihi untuk merubah pikirannya. Insan merubah an-nafsihi dari diri sendirinya. Insan. Abraham Maslow. Ini Abraham Maslow yang punya kalimat ini. Kalimat-kalimat kayak gini aja ada yang punya. Nggak asal jiplak doang. Kata harus ada. Kata Abraham Maslow. Nomor 5. Mahma kanat hayatuka qasiyah. Mahma kanat hayatuka qasiyatan ta'ayush ma'aha la tal'anuha au tasubbuha azra al-faqra mithlal hasaishi fil hadaiqi la tanshagil bimuhawalatil husuli ala asya'in jadidatin fal asya'u la tatagayyaru bal nahnu man yataghayyar. Henry David Thoreau. Mahma kanat hayatuka qasiyatan ta'ayush ma'aha. Betapapun kerasnya hidup Anda, hiduplah dengannya. Nyanyanya perubahan. La tala'anha au tasubbuha. Jangan mengutuk, melaknat, atau mencaci makinya. La tangsyaril bimuhawalatil husul ala asya'in jadidah. Jangan sibuk mendapatkan hal-hal yang baru. Fal asya la tataghayyar bal nahnu man yataghayyar. Hal-hal tidak berubah, tetapi kamilah orang yang merubah. Mahma kanat, ketika ada pahayatuka, hidupmu ada itu qasiyatan, keras. Ketika hidup Anda keras, ta'ayush ma'aha, maka hiduplah dengannya. Ta'ayush, maka hiduplah ma'aha dengannya. Kalau kehidupan Anda keras, ya nggak tahu, karena Anda nanti akan memilih hidup kayak apa. Orang hidup kan pilihannya sendiri. Mau jadi apa, mau kayak apa, itu pilihannya sendiri. Nah, kalau hidup Anda keras, maka ta'ayush ma'aha. Hiduplah dengannya.
Kalau Anda menghindari terus, Anda stres, saya yakin. Paham nggak maksudnya? Anda itu dilalah itu hidupnya pada situasi yang keras. Dilalah. Yang situasi yang sulit. Ketika kayak gitu, apa yang harus Anda lakukan pertama? Berdamailah dengan itu dulu. Nikmati dulu itu, hiduplah dengan cara gitu dulu. Karena jika Anda langsung tolak itu, Anda akan stres. Bisa gila nanti. Paham? La tal'anha, janganlah engkau melaknat. Melaknat itu. Waduh, dunia memang. Dibilangin. Gitu. Berdamailah dulu di situasi kayak gitu. Tasubuha, atau Anda mencaci maki, memisu-misunya, mencaci maki kehidupanmu sendiri. Jancuk. Mencaci maki sendiri. Nah, nanti kamu stres gila itu. Karena kenapa bisa orang jadi stres? Karena tidak bisa menerima keadaan yang lagi diterima itu. Keadaan yang ada ditolak terus sementara Anda nggak kuat. Sutris, no. Itu sutris. Itu ya. Jadi ingat-ingat ini kalimat ini. Jadi obatnya apa ketika dalam keadaan gitu? Ya terima dulu aja, terima sambil mohon nama Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, dari situ nanti lama-lama meninggalkan yang tadi nggak disenangi itu. Teng gitu. Azra al-faqra, tanamlah al-faqra akan kemiskinan. Anda tanam mislal hasyaisi, seperti rumput, fil hadi minal hasa isi, seperti rumput liar, fil hadaiki, di kebun. Nah, ini dikasih tahu. Kalau Anda hidup di situasi keadaan yang Anda menolaknya, yang Anda nggak senang, itu kalau Anda tolak terus sementara keadaannya kayak gitu, Anda jadi stres. Stres lama-lama, GILE itu. Lama-lama. Jadi lama-lama karena mikir belum punya beras lah besok, anaknya nangis lah, umbelen, panas. Coba Anda bayangkan nih, besok sekarang nggak punya duit, besok itu nggak tahu mau makan apa, anaknya umbelen panas, pating ceruit nangis. Nah itu kira-kira itu Anda kayak apa itu? Terus tiba-tiba ada orang ketuk-ketuk pintu, nagih hutang. Bu, besok bayar belum? Wah, udah loncat itu. Nah, ini kamu sekarang bisa ketawa. Sekarang ini. Coba Anda bayangkan itu suatu hari terjadi. Apa itu? Hah? Saya udah ngalami semua yang kayak gini. Yang kayak gitu itu tadi udah ngalami. Nah, ini. Jadi, kalau kondisi kayak gitu, katanya, tanamlah kemiskinan seperti rumput liar di kebun. Paham nggak maksudnya? Kalau Anda pikir-pikir, terus cuma mikir, stres Anda. Bahkan bisa gila itu. Anda nikmati seperti menikmatinya rumput liar, nanam rumput liar, biarin aja, tahu-tahu itu udah gambung sendiri itu. Nanti kenikmatan itu rumputnya bisa dipetik untuk hal lainnya.
Ya udah, biar aja. Kemiskinan itu biar seperti tanaman rumput liar di kebun. Anda tolak, tumbuh terus. Kemarin sudah saya bayarin listrik, sekarang udah datang lagi harus bayar listrik. Ayo. Itu nanti kamu akan mikir, ayo paling bangsa 2-3 tahun lagi, kalau kamu udah nikah, udah tahu dah itu judul ini kamu udah mulai dah. Wes. Jadi tanamlah kemiskinan itu seperti rumput liar di kebun. Wes, nggak usah digep gitu loh maksudnya, ngerti nggak? Jangan dienggep susahnya. Tapi anggaplah apa yang harus Anda lakukan, itu aja, jangan mikir kemiskinannya. Yang banyak orang mikir kemiskinannya. Maka ketika mikir kemiskinannya, Anda pasti stres, sutris, ini pasti. Lalu gimana? Kalau kondisi kayak gini, yang Anda pikirkan malah jalan keluarnya, jangan mikir belum bayar listrik, belum bayar telepon, belum bayar ongkos bersih-bersih, besok belum punya beras, SPP anak ditagih. Kalau yang dipikirin ini, Anda stres. Itu biarin seperti rumput liar yang tumbuh di pekarangan. Lalu yang Anda pikirkan apa? Saya mau keluar ke perempatan. Ini orang yang tidak pernah punya kerjaan yang apapun. Bawa peluit, modalnya itu peluit. Di depan ruko. Prit! Semua nurut sama dia. Mau itu menteri yang punya mobil itu, prit! Berhenti, stop. Mau keluar, 2.000 masuk. 2.000 masuk. Lah mikirin yang kayak gitunya. Jangan mikirin pusingnya. Ketika pulang, ini kasih untuk anak dulu berangkat sekolah 2.000. Wah, sudah seneng ini anak. Cium tangan bolak-balik. Abah, lari. Anak seneng membuat menular ke kita jadi seneng. Wah, pulang udah dibawain beras 2 kilo sama mie, itu Indomie. Nih, wah istrinya seneng. Besok berarti bisa makan. Kita jadi seneng. Nggak stres kalau yang tadi dipikirin, stres. Kalau yang dipikirin kerjanya langsung dapat sesuatu, nggak stres. Paham nggak? La tansyagil, janganlah sibuk bimuhawalatil husuli untuk mendapatkan hal-hal untuk mendapatkan ala asyain atas hal-hal jadidatin yang baru. Jangan sibuk mendapatkan hal-hal yang baru aja. Coba bayangkan. Tetangga, kamu punya TV. Tetangga punya TV. Tiba-tiba, tetangga beli motor. Lah istrimu itu udah sibuk tuh. Itu tetangga udah beli motor, kita belum. Nah, oke, ini suaminya digituin kan, wah nggak tahu dengan cara apa, belilah motor. Ketika Anda sudah bisa beli motor, tetangga beli mobil. Wah, ini udah bulat sendiri. Jangan sibukin kayak gituan. Kalau mau beli motor, atau beli mobil, atau beli rumah, atau beli apa saja, jangan karena tetangga-tetangga itu. Karena sendiri aja. Nanti kalau karena sendiri, sudahlah tahu-tahu itu tempat parkir penuh aja. Tahu-tahu tempat parkir penuh. Merek mobilnya macam-macam. Ya kan? Ada Chrysler,
Wah. Sebentar lagi ada Rolls Royce. Sebentar lagi ada Bentley. Kamu dengar mereknya aja masih bingung itu. Hah? Emang kamu tahu mobil Rolls Royce? Tahu? Alah, ngelihat aja belum. Tapi kan tahu-tahu ada di depannya. Rolls Royce, Bentley, Chrysler. Kalau Chrysler udah ada belum? Oh, itulah. Jadi kalau yang mikirnya jangan mikir orang lain punya terus kita harus nguber-nguber punya, stres sendiri tuh. Nah, itu maksudnya. La tansagil, janganlah Anda sibuk bimuhawalatil husul, untuk mendapatkan hal-hal mendapatkan ala asyain atas hal-hal jadidatin yang baru. Jangan mikir yang baru terus. Fal asya, bermula sesuatu, la tataghayyar, padahal tidak berubah. Anda sendiri tidak berubah, tapi ingin sesuatu yang baru terus. Ya nggak mungkin, bro. Nggak mungkin. Bal nahnu, tetapi kita itu man orang yataghayyaru, orang yang merubah. Jadi kita itu jangan kita mengharapkan sesuatu yang baru terus dari orang, baru, mobil baru ini baru. Tapi Anda diem aja, nggak mau berubah. Nah, ketika demikian, kalau otak kita itu merdeka, kayak kemarin tuh hur, mau berubah, mau beli mobil ini, nggak usah pusing. Jadi Habli itu anak saya yang paling kecil. Ceritanya pulang hall ke Sugian, Cilacap. Bawa pesawat pribadi ceritanya kita ini. Disuting oleh Habli, sampai sekarang syutingannya ada, sama Umi nih. Dari Jakarta, dari Halim, bawa pesawat pribadi. Di atas, Habli bilang, Bah, pesawat ini seperti mobil yang di rumah ya? Apa? Pesawat jet ini seperti mobil yang di rumah ya? Kata Habli, anak saya, tanya ke saya. Tadinya saya nggak ngeh apa maksudnya dia. Terus saya ngeh itu. Oh iya, seperti mobil yang di rumah. Kan kata Abah, mobil yang di rumah tidak harus milik sendiri. Tapi yang penting kan kita bisa menikmati. Itulah cara berpikir cerdas. Jadi tidak perlu kita pusing-pusing ini mau bisa beli atau tidak bisa beli, yang penting bisa menikmati. Gitu. Orang susah-susah bikin rumah yang mahal-mahal, nyari duit kanan kiri. Siapa coba yang nikmati? Pembantu. Iya kan? Ayo. Susah banget itu bikin rumah. Wah, gede manggrong-manggrong. Cakep. Yang menikmati siapa itu? Pembantu itu. Nah, itu. Cara berpikir yang salah kali itu. At-taghyiru syai'un wa tatwiru syai'un akhar. At-taghyiru ilmiyun amma at-tatwiru fa akhlaqiyun. At-tatwiru la khilafa fihi amma at-tatwiru fa maudu'un jadalin. Fa maudu'u jadalin. At-taghyiru syai'un wa tatwiru syai'un akhar. Perubahan adalah satu hal. Dan pengembangan adalah hal lain. Ingat, perubahan adalah satu hal. Wa tatwiru syai'un akhar. Pengembangan, tatwir, adalah hal yang lain.
At-taghyiru bermula perubahan itu syai'un sesuatu, wa tatwiru bermula perkembangan itu syai'un akharun sesuatu atau hal yang lain. At-taghyiru ilmiyun amma at-tatwiru fa akhlaqiyun. Fa akhlaqi. Perubahan itu ilmiah, tetapi perkembangan itu etis. Perubahan ilmiah bisa dihitung. Ini dari pesantren biasa ilmiah bisa dihitung. Saya ganti dengan pesantren digital, bisa dihitung. Manfaatnya bisa dihitung. Lamunannya bisa dihitung. Itu namanya at-taghyiru ilmiyun. Tapi at-tatwiru fa akhlaqi. Perubahan nanti ini, sekarang kita kan udah berubah ini. Anda sudah berubah, pesantren ini sudah berubah, sudah saya canangkan dan sudah saya jalankan. Amma at-tatwiru fa akhlaqi, adapun perkembangan itu etis, akhlak. Etis, akhlak, jadi ya tidak boleh asal gruk gitu, enggak, pelan oleh saya. Anda aja enggak, belum saya kasih tahu, baru sekarang tak kasih tahu kenapa. Nanti ini, nanti ini, nanti ini. Itu. At-tatwiru bermula perkembangan, itu la khilafa alaihi, la khilafa fihi, atau pembangunan, perkembangan, itu tidak ada perdebatan. La khilafah, tidak ada perbedaan fihi di dalam tatwir. Amat tatwir, adapun perkembangan atau pembangunan itu fa maudu'un jadalin. Fa maudu'u jadalin, adapun pembangunan itu fa maudu'u jadalin merupakan tempat kontroversi. Tatwir kontroversi. Yang ini minta ini, yang no minta ini, yang ini minta ini, begitu. Kalau mau bangun udah kontroversi aja. Nah, masa kita kontroversi dengan diri kita, nanti kontroversinya pasti dengan orang lain, bisa dengan anaknya, istrinya dulu. Ngapain sih Bah beli mobil bagus-bagus? Untuk beli tanah aja. Biar untuk bangun pondok, itu istri. Nanti anaknya, setuju Bah, bagus, keren. Nah, kayak gitu, itu maudu'un jadaliyun itu. Jadi ibunya, uminya nggak mau, anaknya, udah Bah, keren. Gitu. Ayo, apa ini? Itu namanya at-tatwiru fa maudu'un jadalun. Fa maudu'un jadalin. Itu. Tempat berdebat lah. Pokoknya kalau tatwir, membangun, itu tempat berdebat kayak tadi. Anak sama ibu sama bapak, itu udah pikirannya beda. Ibunya, duit itu jangan diambur-ambur kayak gitu, Bah. Makanlah yang biasa saja, yang biasa yang ini ngulek lombok sama itu aja sudah enak kok, masih harus beli steak yang sepiring 1 juta. Wah. Nah kita ya harus juga yang kayak gitu, sepiring 1 juta kadang-kadang beli juga gitu. Masa setiap hari ulek-ulekannya kamu aja itu disiapin di depan saya. Aduh. Iya kan? Sambentino ini sopo sing ngulek iki kurang garam atau kelebihan garam mah. Itulah yang disebut qalu anit taghyir. Qalu anit taghyir. At-taghyiru huwa tsabit. Wa huwa isyaratun nahdah. Wa huwa baidatul anqai. Nah, tadi itu yang di atas at-taghyir syai'un wa tatwir syai'un akhar itu dikatakan oleh Bertrand Russell. Bertrand Russell. Itu. Bertrand Russell. At-taghyiru huwa ats-tsabit wa huwa isyaratun nahdah.
Wa huwa baidatul anqai. Perubahan adalah konstanta atau tetap sahabat. Perubahan itu tetap. Ia adalah sinyal kebangkitan atau kelahiran kembali. Wa huwa baidatul anqai, ia adalah telur burung ponik. Ngerti nggak maksudnya? Telur burung itu atau telur nih itu sesuatu disebut ketika sudah diengremi nanti netes jadi apa? Jadi kutuk ayam kecil. Ketika jadi ayam kecil, telurnya masih ada enggak? Ada enggak? Telurnya hilang. Iya kan? Nah, sesungguhnya betapapun demikian, itu sesuatu yang tetap. Kata Christine Baldwin. At-taghyiru bermula perubahan, itu bermula perubahan, itu ats-tsabitu tetap. Wa huwa bermula perubahan yang tetap, itu isyaratun nahdoh. Isyarat kebangkitan. Nahdlatul ulama, kebangkitan ulama. Isyarat kebangkitan. Jadi telur, kan di Majaya, ketika diengremi, pecah jadi, lah diengremi itu isyarat kebangkitan ketika mulai keluar cucuke itu. Kan cucuke notol dinding telurnya, duk keluar, wah itu isyaratun nahdoh. Amma at-tatwir adapun wa huwa baidatul anqai, ia adalah telur burung ponik. Telur burung ponik, ngerti nggak telur burung? Sama dengan melihat kayak gini. Ulat gedenya segini. Makan daun, ngungkung. Lama-lama nggak bisa pergi dari situ, diem saja. Lama-lama dari hijau jadi coklat. Namanya jadi apa itu? Entung, kepompong. Kalau Anda ngelihat itu, kalau Anda ngelihat jadi kepompong, pasti otak dan pikiran Anda berkata, ini akhir daripada kehidupan. Ulat jadi kepompong, itu akhir daripada kehidupan. Kalau Anda yang lihat itu, jancuk, habis deh gue. Ya gitu kan? Ya. Tapi kalau Anda lihat kupu-kupu yang kelihatan di dalam kepompongnya mulai kelihatan, itu namanya bidayatul hayah. Kalau Anda lihat tarahul yarqoh, nihayatul hayah. Tarahul syarafah, bidayah. Anda ngelihat kepompong di pikiran Anda akan berkata, ini the end of the life. Tapi kan kalau Anda ngelihat kupu-kupunya, Anda akan melihat apa? The starting of life. Itu. Jadi ngelihat sesuatu tergantung pada cara melihat kita. Kalau Anda ngelihat masalah, itu tinggal Anda ngelihat kepompongnya, apa akan Anda lihat kupu-kupunya? Jancuk ini. Habis deh gue. Dagang es, tiba-tiba mendung. Jancuk dah. Aduh. Ya kan? Alamat dibuang. Nah, kalau ngelihat itunya itu rasanya sudah the end of life. Ngelihat kepompongnya. Lah tapi kalau ngelihat kupu-kupunya
Itu starting of life. Jadi Anda jangan terbiasa melihat everything is the end of life. Jangan terbiasakan itu. Nanti sutris itu. Kalau ngelihat itu stres lah. Khususnya ini untuk yang perempuan-perempuan. Kamu harus bisa berdiri, jangan cuma mengandalkan gaji suaminya. Coba bayangkan. Nih, gaji 5 juta di Jakarta ini. Di Jakarta cuma dapat gaji 5 juta. Itu kira-kira gimana cara hidupnya? Ada nggak kontrakan harga 1 juta? Nah, pusing ini menurut saya hari ini. Ngontrak 2 juta. Makan 1 juta berdua, cukup nggak? Naik bis ke berangkat kerja. Oke? Terus ngisi pulsa dan lain-lain. Habis nggak 5 juta? Ya habis lah. Lah kalau hidupnya kayak gitu muternya, kira-kira punya rumah kapan itu di Jakarta? Padahal nih ya, saya kasih tahu ini, tempat tidur santri saya yang di Jakarta, kamu-kamu ini harganya 40 juta. Percaya nggak? Ini tempat tidur kamu ini, semua harganya 40 juta. Kalau melungker tidurnya 20 juta. Kalau selonjor 40 juta. Karena kalau selonjor 2 meter. Kalau melungker semeter. Ayo tanya sono. Di sini ini. Loh. Ini loh, kamu tidur itu nggak terasa di tempat tidur harganya 40 juta. 2 meter. Karena semeter 20. Oleh saya gratisin kesampaian itu. Masya Allah, mudah-mudahan jadi amal nanti di surga lagi. At-taghyiru anidun kazzaman. Wa ma'hada. Nah, tadi yang ngomong at-taghyiru wa thabit wa huwa isyaratun nahdo wa huwa baitatul angqa. Perubahan adalah konstanta atau tetap, ia adalah sinyal kebangkitan. Perubahan adalah telur burung ponik. Itu yang mengatakan itu adalah Christina Baldwin. Christina Baldwin. Ini kalimatnya Christina Baldwin. At-taghyiru anidun kazzamani. Wa ma hadza fala syai'a yuqabilu bil muqawamati aktsar minhu. Perubahan sama kerasnya dengan waktu. Perubahan itu sama kerasnya dengan waktu. Namun tidak ada yang lebih menantang daripada itu. Anda nggak punya sepeda, ingin punya sepeda. Itu menantang rasanya. Tapi ketika Anda sudah dapat sepeda, itu anggap biasa-biasa saja. Apa yang lebih menantang lagi? Sepeda motor. Dapatlah sepeda motor. Nanti ketika Anda sudah naik sepeda motor, merasa bangganya ya 2-3 jam lah. Setelah itu biasa saja. Wong temennya banyak punya motor. Wah ingin punya mobil. Belilah mobil, kijang. Bangga 2-3 jam lah. Setelah itu wong tetangganya temennya pada punya mobil kijang. Wah terus. Ingin beli pesawat. Dong. Nanti tetangganya juga punya pesawat, gimana? Jadi sesuatu yang kayak gitu itu loh. At-taghyiranidun kazzaman. At-taghyiru bermula perubahan itu anidun keras kazzaman seperti waktu. Wa ma hadza dan beserta ini fala syai'a yuqabilu bil muqawamah aktsar minhu. Tidak ada yang lebih menantang fala syai'a yuqabilu bil muqawamah, yang lebih menantang aktsar lebih banyak minhu dari perubahan. Ini kalimat dikatakan oleh Benjamin Disraeli.
Benyamin Disraeli. Benyamin Disraeli. Inilah tentang perubahan, kita akan teruskan hari esok. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.